Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji Uji Kinerja PTG tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Flora Nesi Jamlean SPDK, LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, peserta uji kinerja periode 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 6040328183002, nomor induk mahasiswa 2501061124. Saya akan melaksanakan praktek mengajar pada SD Negeri 33 Kota Sorong di kelas 4 dengan materi Allah berkarya. Hari ini tanggal 7 Oktober 2025. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anakku semua. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Yes. Kesehatan berkuasa di hari ini. Kita jumpa lagi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama di hari ini. Ya, karena tadi semuanya sehat, semuanya kabar baik. Ya, sekarang kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Untuk itu, Ibu minta untuk Serena maju pimpin doa. Ya, terima kasih Bu Serena, sekarang dulu semua. Ya, oke, anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan absen ya, absen di akhir. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau lihat dulu. Coba, dirikannya.
dan mereka beranaklah cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Kita Kejadian. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Terima kasih untuk Luis, Dika, dan gue yang sudah membaca ayat 5 tadi. Ya, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang teks Alkitab yang tadi dibacakan oleh tiga teman kita. Ya. Teks Alkitab tadi ya menceritakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan manusia ya itu serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah bukan sama dengan Allah, tetapi kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan harus kita punya sikap sifat harus sama seperti Allah yang menciptakan kita, karena kita manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan sama derajat. Diciptakan ada akal budi. Kita punya martabat sama, kita punya kartu. Sedangkan teks Alkitab ini menceritakan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan manusia, ya, menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, ya. Menurut gambar dan rupa Allah bukan sama seperti rupa Allah, bukan. Tetapi kita harus sikap sifat harus segambar, harus sama seperti Allah, ya. Oke. Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki sama mulia dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama mulia. Laki-laki dan perempuan ya diciptakan Allah sama. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sama. Sama penting. Ya, karena keduanya mendapat tugas dan berkat yang sama. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya. Tadi bisa jawab. Oke, Ibu Guru mau tanya dulu. Eva mau tanya ya. Menurut Eva, apa yang membedakan manusia dari ciptaan Allah yang lain? Menurut Eva. Sabar. Eva, apa yang membedakan manusia dengan ciptaan lain? Karena
serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, tadi Ibu jelaskan bahwa kita ini diciptakan serupa. Kita beda dengan ciptaan yang lainnya. Ya, beda. Oke, sekarang Ibu mau panggil Samuel dan Samantha maju. Ibu mau tanya. Ya, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, mari Samantha dan ini maju. Oke, Ibu mulai dari laki-laki. Karena Tuhan menciptakan laki-laki yang kedua untuk. Oke. Menurut Samuel kan laki-laki toh? Menurut Samuel, apa yang istimewa dari Samuel sebagai laki-laki? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Tetapi ada Renon, ada Louis, ada Kristo, ada Yonatan. Semua laki-laki, semua harus senang. Ya, puji Tuhan, bersyukur, bangga karena Tuhan menciptakan ganteng. Ya toh? Kita juga ganteng. Ya toh? Oke. Sekarang Ibu Guru mau tanya Samantha sebagai perempuan, mewakili perempuan-perempuan yang lainnya, teman-teman perempuan yang di sini. Menurut Samantha, apa yang istimewa yang Tuhan ciptakan? Iya. Oke. Kita sebagai perempuan dan Tuhan terciptakan yang lemah. Ya. Kita adalah perempuan yang kuat. Ya, sama seperti laki-laki. Ya. Kita pun juga diciptakan cantik. Ya, terima kasih untuk Samuel dan Samantha. Ya, oke. Anak-anak semua, sekarang Ibu Guru mau bagi kelompok. Ya, Ibu Guru mau bagi kelompok. Bagi kelompok, kasih banyak kelompok kasih. Ya, kelompok siapa mana? Kelompok sukacita, kelompok kemenangan.
Dua-duanya berarti mata. Ya ada laki-laki tampil lebih dua-duanya ada. Oke, sekarang kita masuk dalam berdiskusi ya. Itu akan bagi kelompok. Ya, ada kelompok kasih mana? Angkat tangan. Ya, kelompok perempuan muka mana? Angkat tangan. Kelompok sukacita mana? Angkat tangan. Kelompok sabar? Iya, oke. Berarti semuanya ini penuh dengan sukacita. Oke, Guru mau kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya sama semua. Kelompok semua punya pertanyaan sama. Ya. Yang sama yaitu hal-hal positif apa? Ya, hal-hal positif apa yang kalian lihat di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan gereja. Ya, hal-hal apa saja? Hal-hal positif, hal-hal positif. Ya, bukan hal-hal negatif ya, hal-hal positif apa saja? Ya, oke. Ibu mulai dari kelompok satu. Ibu mulai dari kelompok kasih, ya. Ibu mulai dari kelompok kasih dulu. Kasih ya. Ya. Kira-kira hal positif apa? Ibu persilakan ibu di kelompok kasih. Ya, berdiri. Kelompok kasih. Ya. Kira-kira menurut kalian yang bisa menjawab ya. Hal-hal positif apa yang kalian temui di rumah, di sekolah, bahkan di gereja? Hal positif apa? Yang di rumah siapa? Siapa yang menjawab di rumah? Ya, yang di rumah. Sudah pendengar suara. Ya, kemudian di rumah maksudnya, lalu di sekolah. Oke, di sekolah bagaimana? Oke, lanjut yang di gereja. Di gereja bagaimana? Iya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok kasih. Oke, kita lanjut. Silakan untuk kelompok kasih. Kita lanjut kelompok sabar. Hal-hal positif apa yang kalian temui ya di lingkungan dalam rumah, lingkungan sekolah, bahkan di gereja? Semuanya berdiri. Oke, di rumah siapa yang bisa menjawab? Sahabat ya. Sekolah? Saya tidak pernah memiliki teman yang berbeda-beda kamar dan suku bangsa seperti Ya. Gereja? saya tidak mendapatkan suku bangsa yang bisa beribadah bersama. Iya. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut kelompok kelemahan terbuka. Silakan berdiri, menjawab pertanyaan hal-hal positif apa yang kalian temui di rumah, di sekolah, bahkan gereja. Silakan. Rumah, silakan.
Oke, terima kasih. Lingkungan sekolah? Saya sekolah, saya tidak dengan laki-laki dan perempuan. Kami berdiri bersama. Oke, di lingkungan gereja? Irgis? Iya, oke. Terima kasih untuk pembukaan. Kita lanjut di kelompok sukacita. Akan berdiri kelompok sukacita. Soal yang sama, hal positif apa yang kalian temui di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan gereja. Iya, oke, lanjut di sekolah. Iya, di lingkungan gereja. Di gereja saya sangat gaul dan tidak memiliki teman. Iya, oke. Silakan dulu. Terima kasih. Oke, itulah jawaban kita ya. Masing-masing dengan punya jawaban yang berbeda. Ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di gereja, ya, dan di mana saja kita bisa menempatkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif. Karena tadi aku bilang yang pertama apa? Karena laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan ya, ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, kita bergaul bersama, antara kita. Lalu kenapa hal-hal positif yang harus kita lakukan di dalam kehidupan di rumah, di sekolah, di gereja? Kenapa harus kita lakukan hal positif? Karena apa? Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. No? Tadi yang awal ibu bilang itu bukannya sama dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau serupa dan segambar dengan kita harus sifat, kelakuan, tingkah laku sama dengan Tuhan. Itu yang dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya harus kita melakukan hal-hal yang positif seperti yang tadi anak-anak semua sudah jawab. Bagus semuanya, ya. Kita tidak ada yang berbeda, suku bangsa, ya, agama, ya. Ketika kita ada di tengah-tengah sekolah, kita tidak membedakan atau kita tidak saling bergaul yang bisa atau tidak, semuanya sama di mata Tuhan. Oke? Ya. Sama-sama istimewa. Sama-sama apa? Istimewa. Jadi untuk mengakhiri belajar kita di hari ini, jumpa kita di hari ini di dalam pembelajaran agama, Ibu persilakan anak-anak semua berdiri. Lalu kita akan menyanyi bersama lagu istimewa. Begitu Ibu persilakan Eva maju ke depan sebentar, pimpin kita dalam doa penutup. Ya, kita menyanyi lagu istimewa. Oke. 1, 2, 3.